belajar itu untuk mencari ridho Allah gitu ya. Bukan hanya fokus untuk mendapatkan pekerjaan, tapi fokusnya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dengan cara begitu, insya Allah jalan yang akan ditempuh itu akan lancar gitu. Sesuatu kalau kita mencari ridho Allah, Allah akan meridhoinya dan meluluskan juga melancarkan perjalanan hidup kita. Ya biasa naik mobil ya. Masih ongkos Rp50 ini PPD itu. Di sana waktu itu tinggal di mana? Ada tinggal di Peluit, ada teman. Kadang juga saya dibawa-bawa oleh teman dari kampung yang kuliah di IAIN di Ciputat. UIN sekarang ya? Ya, saya suka nginep di asrama IMM gitu. Gitu. Iya. Di HMB. Nah, itu suka ngikut. Berapa lama Bapak mencari kerja? Terus dapat akhirnya? Itu bahkan saya jatuh sakit. Oh. 15 hari sakit di Jakarta. Tinggal di sebuah kontrakan sama kakak ipar gitu ya. Sama teman-teman banyak gitu. Nah, setelah sembuh ngelamar. Dapat di pabrik SKK. Di pabrik engsel dan roda kursi itu. Ya. Nah, dapat 3 hari, kebetulan hari Jumat saya sholat Jumat, minta izin kepala bagian. Dibilang dia, kamu katanya masih baru, jadi nggak boleh Pak. Ya. Oh, jadi nggak boleh sholat Jumat? Ya, mohon aja Pak gitu. Silakan, ya, pergi. Ternyata mungkin sholat Jumat karena khutbahnya panjang. Lama kembali ke kerjaan, begitu datang langsung ditelepon setelah ganti pakaian, dipanggil ke kantor, ya dipecat, kasih amplop. Gara-gara sholat Jumat? Gara-gara sholat Jumat ya. Tapi akhirnya, waktu itu gimana Bapak? Merasa menyesal atau? Enggak. Enggak. Ini sebab kewajiban ke Allah itu nggak boleh ditinggalkan. Dan ditanamkan oleh orang tua yang namanya sholat bagaimanapun selama masih ingat. Jangan pernah ninggalin sholat. Gitu. Iya ya, itu pesan dari orang tua ya. Orang tua. Dan akhirnya saya nganggur lagi. Ya apa saja yang saya bisa kerjakan di Jakarta. Kadang nyuci baju teman, ngasuh anak orang gitu. Sampai segitunya. Yang penting saya bisa makan. Bisa makan ya. Berapa tahun Bapak di Jakarta? Jakarta itu kalau di Peluit saya cuman sebentar sih. Itu. Jadi sebelum masuk ke MA lah? Ya berarti di Jakarta dulu ya? Jakarta. Kemudian setelah dari Peluit saya pergi ke Tangerang, ke Gajah Tunggal. Yang ngelamar di Gajah Tunggal, kerja di situ 1 tahun. Setelah 1 tahun saya pas begitu habis lebaran mundurkan diri, minta berhenti untuk ngajar karena nanya ke Bu Mu'anah almarhumah. Itu Bu, ada lowongan nggak di Sanawiyah untuk ngajar bahasa Inggris? Ada kan? Waktu Pak Mansur kepalanya. Ya. Maka saya ngelamar ke sini. Ya. Dikasih ngajar kelas 1 Sanawiyah. Tahun 83 itu ya? 83. Bapak udah ke bahasa Inggris waktu itu ya? Udah bahasa Inggris. Nanyanya ada lowongan gak untuk bahasa Inggris? Iya. Kenapa Pak bahasa Inggris? Karena itu yang paling dikuasai. Sebab saya kursus itu tidak hanya di sekolah. Di Pak Oji itu di Lewengkolot. Di Lewengkolot. Kalau malam hari itu kursus bahasa Inggris di Lewengkolot. Di Aliyah. Dari masa-masa Aliyah itu ya? Dari masa Aliyah itu. Dari kelas 2. Mulai kelas 2. Jadi udah plek lah bahasa Inggris itu udah maksudnya ya sudah. Dan alhamdulillah kelas 2 itu yang namanya tensis itu udah terkuasai semua. Kesudalia ya. Ya makanya ketika udah lulus menanyakan juga ada lowongan bahasa Inggris enggak gitu ya. Setelah itu 83 masuk ke MTS bahasa Inggris ya. Pertama berarti Bapak langsung ngajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya? Walaupun saat itu belum kuliah ya, istilahnya belum. Belum lah, belum. Nggak tergambar saya bisa kuliah.
nggak tergambar nggak waktu itu. tergambar bisa kuliah. Ya mana ekonomi untuk buat kuliah. Sudah di hati saya mana bisa si Nurdin kuliah. Waktu itu. Iya. Nah, terus masuk ke MTS dan MTS istilahnya menerima ya. Karena mungkin waktu itu banyak juga mungkin guru yang memang masa itu di tingkatan aliyah, hanya lulusan aliyah ya. Iya. Dan ketika itu teman itu Pak Dede Nursid, Pak Juhedi itu sudah ngajar duluan. Oh, itu di sini. Keluar dari aliyah langsung di Sanawiyah. Pak Sukron. Pak Sukron dari ngajar 82 itu mulainya. 82 ya. Bapak 83 masuk 83 ya. karena tadi ke Jakarta dulu kerja. Ngajar kelas 1 MTN. Berapa Pak kalau boleh tahu honor pertama Bapak? Honor saya itu sebulan 50.000. 50.000 waktu itu pertama kali. Pertama kali masuk itu. Kalau sekarang mungkin berapa? 50.000 itu. Harga emas aja Pak. Harga emas. Harga emas dulu berapa? Nggak ingat Nggak saya ingat harga ya. emas. 50.000 itu ya sekitar 500 nyampe. 500.000 ya. Kalau gambaran sekarang mah ya 500.000 ya. Itu guru-guru bujangan istilah zaman dulu. Tidurnya di sekolah. Di situ. Zaman-zaman Bapak ya. Tergeletak cuman kasur-kasur doang lah. Ya. Nggak pakai bantal juga. Nggak pakai ya. Ya, cuman kasur digelar di situ sama Pak Jihad, Pak Tony, Pak Ohim, Pak Mul mah udah menikah ya. Udah menikah. Ya. Pak Ani juga berarti ya. Pak Ani udah menikah rumah ya. tangga. Tapi masih sering kumpul ke sini mah ya Masih gitu ya. sering itu kumpul. di Pak Ani. Oh, ke Pak Ani sering kumpul juga ya. Pak Ani kalau anak di sini libur kan dan sebelum ada asrama juga sering di Pak Ani. Itu juga sering jahil. Kenapa jahilnya? Kebersamaan untuk ketawa aja. Kalau saya suruh bikin kopi, bikinin kopi tambah garam. Protes paling teman-teman nih Pak. Nah itulah kebersamaan. Nah itulah cerita masa muda Pak Nurdin. Kemudian setelah dari di MTS kan Bapak terus tuh ya. Bapak menikah tahun berapa Pak? Tahun 97. 97. Iya. Ya, ketika usia 35 tahun. 35 tahun ya. Iya. Sudah lumayan. Nah, saya itu tuh teman-teman mungkin udah duluan ya, yang lain udah duluan atau? Udah duluan. Oh, kebanyakan udah duluan ya. Ya, Pak Ohim udah, Bapak Tony udah. Pak Mul apalagi duluan. Pak Jihad juga ya. Pak Jihad. Berarti angkatan itu semuanya udah gitu ya. Nah, tahun 97 Bapak menikah, terus masih di sini juga ya. Masih. Tahun 2001 ya Bapak jadi kepala madrasah ya. 99, 2001 kan ya? Iya. Saya ingat karena itu angkatan saya. Iya. Satu-satunya ijazah yang ditandatangani Bapak adalah angkatan kami alumni tahun 2002, yang alumninya tahun 2002 ya. Setelah itu diganti Bapak Pak Dede. Ke Pak Dede, terus itu udah dapat pegawai negeri belum? Belum. Waktu itu di sini ini masih belum. Keluar dari MTS. Ya, keluar dari MTS. Berapa tahun? Ketika itu sedang ngajar di sini. Asalnya GBS itu. Oh, di luar ngajarnya. Ya, disamper Pak Torik ke sini. Orang ngajar di kelas ke pojok itu. Udah turun Pak Nurdin ikut saya. Ada apa? Hayu beh. Tuturkan aing. Terus segera daftar GBS. Daftar GBS. Jadi syaratnya kudu boga sukuan. Itu saya kemana nyari sukuan? Kalau di sini nggak diterima kalau sukuan dari swasta MTS itu. Dari swasta gitu. Oh, harus dari harus SMP yang jalur negeri. dinas. Oh, jalur dinas. Oh, jalur dinas. SMA MA itu Pak Uci itu. Ketika itu Pak Uci kepalanya minta dari daftar ke sana. Saya ketinggalan bahkan. Tutup hari Senin. Ya, saya hari Rabu baru daftar. Itu juga cemas di jalan. Terima atau enggak. Oh. Akhirnya mulai dari GBS itu ya Pak ya? Yeah. Dari GBS, Bapak tugas di mana? GBS di SMA 4. Yeah. Tahun 2003 sampai bertugas di sana 2010. Kalau diangkat jadi pegawai negeri? Itu 2008 CPNS. 2008 CPNS. Nah, PNS-nya 2010. 2010 PNS di SMP 2 Menes sampai sekarang ya Pak ya. Sekarang. Ya.
alhamdulillah sampai sekarang. Dan sekarang Pak Nurdin punya anak berapa Pak? Anak 2. Punya anak 2. Yang pertama udah lulus kuliah Udah lulus ya. kuliah. Yang D3. D3, yang kedua masih Di SMA 1 Pandeglang. masih di SMA 1 Pandeglang. Perasaan Bapak ketika wisuda S2 gimana Pak? Ya, Dari yang tadinya mungkin dulu ya istilahnya untuk sekolah SD dan SMP susah gitu kan. ya itu saya ingat luar biasa kan. Hati saya mendahului takdir Allah. Pernah? Itu ya dimanapun Nurdin bisa kuliah, tapi ternyata Allah itu tidak mustahil apapun. Oh, tadinya gitu kan, mal mungkin aing kuliahinya bahasa Sunda temanya mal mungkin aing kuliah gitu. Kuliah. Tapi ternyata sampai S2 dan itu biaya sendiri. Biaya sendiri. Kuliah itu belum pernah dibiayai oleh orang tua. Ya. Ya, tapi pernah satu waktu mau KKN itu ya. Saya bukan KKN. Apa tuh? PPL. Ujian ya. Ujian lisan. Ujian lisan. Itu kan bayar 100.000. Ketika itu sama sekali gak punya duit. Akhirnya ngomong ke orang tua itu. Pernah? Iya. Itu waktu di Stisma? Iya, di Stisma itu. Jadi ada ujian lisan. Ketika wisuda S1, orang tua masih ada? Masih ada, bahkan menghadiri wisuda. Menghadiri wisuda. Bagaimana kelihatan perasaan orang tua? Gambaran Bapak ketika melihat orang tua waktu itu gimana? Ya, sangat gembiranya gitu ya. Karena nggak pernah tahu bahwa saya kuliah gitu. Oh, nggak tahu? Nggak tahu. Dikiranya ngajar aja di MTS MA. Iya. Ngajar tahu-tahu gitu ada undangan wisuda gitu. Begitu disuruh hadir untuk wisuda. Nek naon cenah meureun. Emang si Nurdin kuliah? Ya, gitu. Ya kuliah. Itulah. Akhirnya bahkan fotonya masih ada itu, foto wisuda dengan orang tua. Foto wisuda dengan orang tua ya. Itu dari 9 bersaudara berapa orang yang kuliah yang bisa mengenyam pendidikan kuliah? 3. Itu yang ngajar di MI 1 ya, Abdul Latif. Sama yang ngajar di MI Tegal, Hilmi. Itu yang jadi pegawai negeri itu juga. Nah, terus kalau pas wisuda S2 orang tua masih ada? Nggak ada, udah lama. Dua-duanya? Cuman istri dong yang hadiri. Tahun berapa? 2000. Ibu, ayah dulu atau ibu dulu yang meninggal? Ibu dulu. Ibu dulu meninggal. Dulu dapat 3 bulan baru ayah. Oh, jadi perbedaannya cuma 3 bulan. Tahun berapa? Lupa tahunnya berapa ya? 90-an masih 90-an. Itulah. Tapi mereka sudah tahun 2000-an. 2000 lebih ya. 2000. Tapi mereka sudah menghadiri Bapak wisuda ya, tahun 93. 94. Dan 94 ya. Dan Bapak sudah membuktikan lah istilahnya walaupun waktu itu masih jadi guru honorer ini, tapi secara tidak langsung Bapak sudah menunjukkan belajar yang serius gitu kan sehingga mendapatkan sarjana ya, walaupun tanpa bayangan sama sekali ya. Dan itu kegembiraan luar biasa, bahkan ngajar itu satu-satunya yang sangat membahagiakan, walaupun ada masalah di rumah ruwet gitu ya. Begitu datang ngajar ke sekolah, beres itu masalah. Nggak pernah bawa-bawa masalah dari rumah ke sekolah. Ke sekolah gitu ya. Di sekolah itu tempat penyelesaian masalah. Iya. Jadi karena saking menyenangkannya ya. Iya. Enjoy lah Bapak. Mengajar itu enjoy gitu. Nggak pernah jadi masalah gitu ya. Dari tahun dulu sampai sekarang ya. Dan siswa zaman dulu dengan sekarang gimana Pak perbedaannya yang Bapak rasakan yang sekarang nih, tahun-tahun sekarang kan Bapak masih ngajar dengan yang zaman dulu pas pertama kali Bapak ngajar, apa sih perbedaannya Pak? Kalau yang dulu perasaannya lebih kemampuan anak itu lebih bagus gitu. Padahal sarana dan prasarana itu masih banyak kekurangan. Kurangnya banyak. Banyak. Nggak ada ya sarananya. Nggak ada yang namanya HP, yang namanya laptop gitu ya. Kalau sekarang lebih sulit. Kalau sekarang jadi kemampuan anak itu kurang begitu kelihatan gitu tuh. Terutama dalam bidang bahasa terutama. Mungkin saya pikir motivasi belajarnya mungkin ya Pak. Motivasinya gitu ya. Terutama itunya ya. Iya. Kalau nggak ada motivasi, otomatis kan pasti kemampuan akan berkurang ya Pak ya. Kalau zaman dulu
tidak ada apa-apa, tidak ada sarana tapi motivasi kuat seperti yang Bapak alami. Kalau sekarang banyak sarana tapi motivasi tidak ada, ya percuma istilahnya ya Pak ya. Ya istilahnya kurang lah untuk kemampuannya ya. Dan mereka dibandingkan dengan siswa yang sekarang ke sini, penghargaan ke guru itu kurang, luar biasa gitu ya. Yang sekarang yang sekarang kurang. Kalau dulu gitu ya. Luar biasa ya penghargaan ke guru itu ya. Hormatnya seperti gitu. Kemarin juga Masya Allah ya. Tiap rombongan itu, tiap angkatan tuh datang ke rumah kalau lebaran gitu ya. Ada alumni yang dulu gitu ya. Bahkan kemarin saya sempat ya dikasih uang banyak juga tuh oleh siswa, yaitu alumni mungkin saking banyaknya uangnya gitu ya. Ya uangnya itu ya banyak lah ya gitu maksudnya. Kalau ngasih biasa itu nggak seperti kayak gitu gitu ya. Ya jadi gimana ya, mungkin sudah banyak terkontaminasi dalam masalah akhlak itu. Berarti akhlaknya. Tapi di mana kalau sanawiyah sih ya, ya masih mendingan dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain ya. Gitu ya, sekolah lain gitu. Ya. Itu bagus. Pesan Bapak buat anak-anak zaman sekarang, Pak. Anak-anak zaman sekarang terutama dalam menggapai pendidikan, pesan Bapak gitu. Iya, kepada mereka saya harapkan supaya mereka belajar itu untuk mencari ridho Allah gitu ya. Bukan hanya fokus untuk mendapatkan pekerjaan, tapi fokusnya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dengan cara begitu, insya Allah jalan yang akan ditempuh itu akan lancar gitu. Sesuatu kalau kita mencari ridho Allah, Allah akan meridhoinya dan meluluskan juga melancarkan perjalanan hidup kita. Sebagaimana juga ya kalau tujuannya untuk takwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib gitu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari persoalan kehidupan dan akan diberi rizki dari arah yang tak disangka-sangka. Belajarlah dulu, bekerjalah dengan ikhlas, ya, didukung dengan teori yang teruji, juga berdoa terus, itu yang akan berhasil, ya. Itu yang penting, kita beramal solih, akhlak dan sebagainya harus diindahkan. Sebab Allah juga berjanji, man amila solihan min zakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah gitu ya. Barang siapa yang beramal solih, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia dalam kondisi beriman, maka pasti Allah akan memberikan kehidupan yang bagus. Terima kasih Pak Nurdin sudah hadir di sini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat saya, terutama umumnya buat pemirsa semuanya. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan kalian share video ini ke banyak orang. Mudah-mudahan semakin banyak orang yang menonton mendapatkan pembelajaran atau motivasi atau inspirasi yang lebih lagi dari kisah-kisah yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belum, Pak.